Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi Sosiologi kelas 11 bab 1, yaitu pembentukan kelompok sosial. Pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Definisi kelompok sosial: kelompok sosial merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dalam suatu tempat. Kumpulan dari individu-individu tersebut kemudian mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur. Ada dua kelompok sosial tersebut bertujuan agar adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi mereka. Kelompok sosial muncul karena adanya dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan untuk meneruskan keturunan, dan dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Menurut Surjono Sukanto menjelaskan bahwa sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya, yaitu kepentingan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan keinginan menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Selain itu, dalam pembentukan kelompok sosial tersebut harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Dasar pembentukan kelompok sosial, di mana kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat mempunyai dasar-dasar tersendiri. Dasar pembentukan kelompok sosial tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, common ancestry, di mana kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Kesatuan genealogis merupakan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan darah dan keturunan. Diawali dari terbentuknya keluarga kecil, kemudian berkembang menjadi keluarga besar sehingga pada akhirnya berkembang menjadi kerabat. Melalui proses yang sangat panjang, kerabat-kerabat ini akan membentuk kelompok-kelompok suku bangsa dalam kuantitas yang kecil, menengah, hingga kelompok suku bangsa yang besar. Yang kedua, kesatuan religius. Kesatuan religius merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan agama ataupun kepercayaan tertentu. Melalui kesamaan agama ataupun kepercayaan, inilah terbangun komunikasi dan kerjasama yang erat antara anggota yang tersebar di dalam lingkungan negara, benua, bahkan seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, daerah asal yang sama atau kesatuan teritorial, community. Kesatuan teritorial adalah kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan wilayah tempat tinggal, misalnya RT, RW, kelurahan, desa, kabupaten, ataupun provinsi. Contohnya adalah Persatuan Mahasiswa Purbalingga dari UNESA. Common interest, kesatuan kepentingan atau asosiasi. Asosiasi atau kesatuan kepentingan merupakan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan-persamaan kepentingan. Perwujudan konkretnya misalnya PSSI, kelompok-kelompok kesenian, kelompok-kelompok dagang seperti firma, koperasi, dan lain sebagainya. Klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial yang ada dalam masyarakat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Selain itu, juga dapat diindikatorkan yang digunakan sebagai standar pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Klasifikasi tipe kelompok sosial tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, klasifikasi Durkheim. Kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama.
Yang kedua, kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya ketergantungan ini, ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, klasifikasi menurut Ferdinand Tönnies, adanya Gemeinschaft merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Contohnya adalah ikatan perkawinan, agama, bahasa, adat, dan rumah tangga. Yang kedua adalah Gesellschaft, merupakan kehidupan publik sebagai kumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifat sementara dan semu. Contohnya adalah ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. Ketiga, klasifikasi menurut Charles H. Halley dan Ellsworth Faris terbagi menjadi: pertama, kelompok primer, ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Klasifikasi menurut W. G. Sandmer, adanya in-group atau kelompok dalam, dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Yang selanjutnya adanya out-group. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, peperangan, ataupun perampokan. Selanjutnya, klasifikasi Surjono Sukanto. Surjono Sukanto membagi jenis kelompok berdasarkan 6 hal. Pertama, berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota menurut Simmel, bentuk terkecil kelompok sosial terdiri dari satu orang sebagai fokus hubungan sosial dinamakan monad. Berkembang menjadi 2 disebut dengan dyad dan triad. Yang kedua, berdasarkan derajat sosial. Berdasarkan derajat interaksi sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang anggotanya saling mengenal dan kelompok-kelompok yang anggotanya tidak mempunyai hubungan yang erat. Berdasarkan kepentingan dan wilayah, berdasarkan derajat organisasi, berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, terdapat in-group dan out-group. Yang selanjutnya, berdasarkan hubungan sosial dan tujuan dapat dibedakan menjadi kelompok primer dan sekunder. Dalam konteks Indonesia, kedua kelompok tersebut tercermin dalam paguyuban dan patembayan. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.